Jemaat Maha Tuhan, agung dan ajaiblah perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia melakukan melampaui dari apa yang dipikirkan. Dia rela sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya. Karena itu, hiduplah dalam tuntunan Tuhan melalui firman yang akan disampaikan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1-10. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah jalan-jalan-Mu yang harus kami tempuh berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak firman-Mu, dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan ketika mendengarkan firman dan melakukan firman-Mu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1-10. Begini dikatakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, penginjil Matius dan semua kitab Injil memberitakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus terjadi setelah hari Sabat lewat, yaitu pada hari pertama minggu itu atau hari Minggu. Sebab Yesus mati hari Jumat sehingga disebut Jumat Agung. Dia bangkit pada hari ketiga. Jadi hari Minggu setelah hari Sabat lewat. Nanti dilihat dalam Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, juga Yohanes 20 ayat 1. Hari Minggu dari bahasa Latin dies dominica, dari bahasa Portugis domingo, artinya hari Tuhan. Itulah sebabnya kita beribadah pada hari Minggu sebagai hari Tuhan untuk memproklamirkan kebangkitan kemenangan Yesus Kristus atas kuasa maut. Kebangkitan Yesus pertama-tama disaksikan oleh para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ayat 1. Oleh penginjil Markus dan Lukas, Maria yang lain itu menunjuk kepada Maria ibu Yakobus. Bahkan ada juga Salome, ada juga Yohana, dan perempuan-perempuan lain yang tidak disebutkan nama-nama mereka. Nanti dilihat Markus 16 ayat 1 dan Lukas 24 ayat 10. Artinya, kebangkitan Yesus bukan hanya disaksikan oleh satu atau dua orang. Ada lebih dari itu. Ada banyak orang yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Dan karena itu,
Kebangkitan Yesus tidak dapat diragukan, tidak dapat disangsikan, dan tidak dapat terbantahkan oleh siapapun. Sebab firman Tuhan katakan, keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara itu sah. Perkara itu tidak disangsikan. Nanti dilihat. Ulangan 17 ayat 6 dan juga pasal 19 ayat 15 dan 2 Korintus 13 ayat 1. Para saksi mata, para perempuan yang dianggap lemah, tidak masuk hitungan di zaman itu, merekalah yang pertama-tama menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pagi-pagi benar. Mereka pergi ke kubur dengan maksud untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi di kubur itu terjadi peristiwa yang spektakuler. Terjadi gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dari langit menggulingkan batu penutup kubur. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 2 dan 3. Kehadiran malaikat hendak menyatakan kuasa Allah yang dahsyat melampaui kuasa alam ini, termasuk kuasa alam maut dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi. Mayat Yesus bukan dicuri orang seperti dusta yang disebarkan oleh mahkamah agama. Matius 28 ayat 11-15. Sebab ada saksi, yaitu para penjaga kubur yang ditugaskan oleh Pilatus atas permintaan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Nanti dilihat Matius pasal 27 ayat 62-66. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa kematian. Maut tidak berkuasa lagi. Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Nanti dilihat Yesaya pasal 25 ayat 8 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Para penjaga kubur yang menyaksikan peristiwa itu, mereka gentar ketakutan, tak berdaya, tak dapat berbuat apa-apa. Mereka menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 4 bacaan kita. Kekuatan manusia tidak berdaya manakala kuasa Tuhan dinyatakan. Kepada para perempuan malaikat Tuhan memberi penguatan. Janganlah takut. Kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Dan diperlihatkan bukti tempat Yesus berbaring. Kubur itu kosong. Ayat 5 dan 6. Kebangkitan Yesus memberi kepastian dan meneguhkan iman. Bahwa apa yang difirmankan, apa yang dinubuatkan telah digenapi. Mazmur 22 dan Yesaya 53. Yesus memang mati, tapi bangkit. Karena itu tidak ada alasan untuk ragu, bimbang, apalagi takut. Kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Diganti dengan sukacita yang besar. Dan dalam tindakan untuk pergi berlari dengan cepat. Ketika mendapat mandat. Ketika mendapat perintah untuk pergi. Dan katakanlah, Yesus sudah bangkit. Ayat 7 dan 8. Kebangkitan Yesus mendorong para perempuan dengan sukacita yang besar. Mereka pergi dengan cepat dan tepat memberitakan kepada para murid bahwa kubur sudah kosong. Yesus sudah bangkit dan segera menuju ke Galilea untuk berjumpa dengan Yesus di sana. Untuk memastikan dan meyakinkan bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Para perempuan bukan hanya mendengar dan melihat kubur kosong, tapi mereka berjumpa dengan Yesus yang hidup. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati, memeluk kakinya dan menyembahnya. Ayat 9. Ini perjumpaan yang sungguh mengubahkan hati, perasaan dari para perempuan yang tadinya diliputi keraguan, kebimbangan dan ketakutan. Ketika akan melaksanakan perintah memberitakan Yesus yang bangkit, Yesus meneguhkan mereka dengan ungkapan, "Jangan takut." Ayat 10. Artinya, dalam melaksanakan tugas ada jaminan penyertaan Tuhan. Dia tidak membiarkan, dia hadir dan turut bekerja. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari Matius pasal 28 ayat 20b. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20b. Artinya, Tuhan yang memberi mandat, yang memberi tugas untuk memberitakan berita kebangkitannya. Dia tidak membiarkan, dia menyertai, dia yang meneguhkan setiap apa yang mau disampaikan. Jemaat Maha Tuhan, belajar dari bagian firman ini, kepada kita disampaikan. Pertama, kebangkitan Yesus adalah fakta, benar-benar terjadi, tidak bisa disangsikan. Ada banyak orang yang menyaksikan. Ada bukti kubur kosong. Dan Yesus yang bangkit berjumpa dengan para saksi. Karena itu, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan takut. Kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Kita diajak untuk percaya sungguh. Sebab setiap orang yang menerima dia, yang percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nanti dilihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Kedua, kebangkitan Yesus memberi semangat baru untuk pergi dengan cepat dan tepat memberitakan ke seluruh dunia, kepada semua orang, kepada seluruh makhluk dengan kata dan perbuatan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, maut telah dikalahkan, umat yang percaya kepadanya telah dimenangkan dan diselamatkan. Dalam menghadapi tantangan dan penderitaan apapun, jadilah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketiga, Yesus Kristus yang bangkit membuktikan dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu menyertai, menolong dan memampukan kita untuk melaksanakan tugasnya yang dipercayakan kepada kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman-Mu ini meneguhkan setiap kami, apalagi ketika berada di tengah keraguan, kebimbangan, ketakutan. Biarlah kebangkitan-Mu memberi jaminan supaya kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tetap punya kepastian bahwa Engkau Allah yang telah mati tapi bangkit, sehingga memberi semangat bagi kami untuk bangkit dan memberitakan tentang kebangkitan-Mu kepada semua orang. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Biar firman ini memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan kepada jamaat-jamaat yang dipercayakan. Dan Tuhan juga kuatkan yang lemah, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang bimbang diteguhkan iman, yang putus harap diberi pengharapan baru, supaya kami menikmati sukacita dari dan di dalam kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga dan menyelamatkan nyawamu. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Sebab Tuhan menyertai-Mu kini dan selamanya. Amin. Trims.